Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 3F D4 Teknik Elektronika. Dalam video ini kami akan menjelaskan atau mengidentifikasi tentang proses karakteristik putaran motor sebagai respon output terhadap inputan, yaitu berupa variasi sinyal PWM atau yang biasa disebut pulse width modulation yang diberikan melalui microcontroller ESP32. Proses dimulai dengan merangkai komponen sesuai dengan gambar rangkaian yang dimana akan kami lampirkan setelah penjelasan singkat ini. Kemudian kami juga membuat program yang akan digunakan untuk membaca kecepatan motor DC berdasarkan input PWM. Lalu setelah itu program yang sudah siap kemudian diunggah ke microcontroller ESP32. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak MATLAB untuk mengidentifikasi hubungan antara input PWM dan output kecepatan motor atau RPM. Dari hasil analisis tersebut diperoleh fungsi alih atau transfer function sistem motor yang menggambarkan perilaku dinamisnya. Fungsi alih ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam perancangan microcontroller atau perancangan controller PID yang bertujuan untuk mengatur kecepatan motor secara lebih presisi dan stabil. Rangkaian yang digunakan terdiri dari ESP32 sebagai microcontroller utama, kemudian power supply DC 12 volt sebagai sumber, dan juga motor DC yang dilengkapi dengan encoder untuk aktuasi dan umpan balik presisi, serta driver motor L298N yang mengatur arah dan kecepatan motor. Seluruh komponen dihubungkan menggunakan kabel jumper. Untuk pemrograman dan analisis data digunakan Arduino IDE dan MATLAB. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam rangkaian hardware-nya, di mana di sini sudah tersedia beberapa komponen. Terdapat motor DC encoder L298N dan juga ESP32 beserta kabel jumper, di mana untuk kabel dari motor encoder itu ada 6 dan kita hanya menggunakan 5. Untuk kabel biru dari encoder kita sambungkan ke VCC 5 volt dari L298N, kabel hijau tidak dipakai, kabel kuning kita sambungkan ke pin 16 dari ESP32, dan untuk kabel berwarna hitam kita sambungkan ke dalam ground dari power supply. Selanjutnya untuk kabel merah kita sambungkan ke out 1 dan kabel putih kita sambung ke out 2. Selanjutnya 3 terminal dari L298N, di mana kabel hijau ke VCC 12 volt power supply, kabel oranye kita sambungkan ke ground power supply, dan untuk kabel berwarna ungu kita sambungkan ke pin 13 ESP32, dan kabel hijau kita sambungkan ke pin 14 dari ESP32. Selanjutnya satu kabel yang berwarna abu-abu kita sambung ke pin 15 dari ESP32. Dan juga
jangan lupa kita beri ground dari ISP32. Selanjutnya, ketika semua rangkaian sudah terpasang, tinggal kita menjalankan rangkaian ini dengan mengupload program ke dalam microcontroller ISP32. Di sini ketika rangkaian kita start, maka motor akan berjalan dari kondisi pelan, dan di mana untuk PWM naik dan juga RPM akan naik sedikit demi sedikit, maka motor akan melaju dengan sedikit tempo yang cepat. Lama-kelamaan motor akan berjalan dengan cepat, dan juga untuk RPM akan terus naik. Ketika PWM sudah berada di angka 200 ke atas, maka RPM akan turun dan motor akan berjalan melambat. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam aplikasi MATLAB, kemudian kita buat file baru di workspace dengan cara klik kanan, klik new, dan kasih nama file. Setelah itu data yang kita masukkan ke Excel, kita salin dan kita tempel ke dalam workspace di MATLAB. Kemudian kita masuk ke sistem identification dan import data. Kita import data, ganti dengan time domain data. Input dikasih nama file yang sama dengan di workspace, lalu ditambahi dengan _2,1, dan yang output dikasih nama file yang sama dengan di workspace, lalu ditambahi dalam _2,2, kemudian import dan close. Jika ingin melihat grafik input dan output, checklist yang template, kemudian estimate, kita ganti dengan transfer function models untuk mengetahui transfer fungsi dari data praktikum. Kemudian 0 kita ganti dengan 0, lalu klik estimate. Setelah muncul dan mengetahui dari identification progress, klik close. Kemudian untuk mengetahui model output, kita checklist yang model output. Setelah itu kita klik 2 kali pada kolom TF1 untuk mengetahui hasil transfer fungsi data praktikum.